Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel yang insya Allah barokah ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, jamaah channel Tadabbur Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap doa yang dipanjatkan dijamin akan dikabulkan. Namun kembali lagi kepada diri sendiri, apakah sudah memanjatkan doa dengan benar? Perhatikan beberapa perkara yang menyebabkan doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa menjadi salah satu cara berkomunikasi umat muslim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui doa, kita bisa meminta ampun kepada Sang Khalik, termasuk meminta perlindungan di dunia dan akhirat, meminta rezeki yang halal, ataupun sekedar meminta dilancarkan setiap urusannya. Berdoa bisa dilakukan kapanpun, mesti tetap harus memperhatikan adab. Doa hendaknya disampaikan dengan bahasa yang baik dan lembut serta tidak mengandung bahasa yang terkesan memaksa. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berjanji akan mengabulkan doa yang dipanjatkan setiap umat muslim, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 40. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala selalu benar. Artinya ketika sebuah doa belum terkabul, maka kita harus berkaca dan melakukan introspeksi diri. Apakah semua doa sudah dipanjatkan dengan benar? Ada beberapa perkara yang ternyata dapat menghambat terkabulnya doa. Alamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Nafaisul Uluwiyah fi Al-Masyail Al-Sufiyah menjelaskan ada 5 perkara yang merintangi terkabulnya doa. Doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi karena terhalang rintangan-rintangan tertentu, seperti makan makanan haram, memakai pakaian haram, sering menzalimi orang lain, atau doa itu dipanjatkan dengan hati yang lalai terhadap Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Doa yang tidak terkabul juga bisa jadi disebabkan oleh perbuatan memutus tali silaturahim. Namun sejatinya, sebagai seorang muslim hendaknya harus ikhlas dan percaya bahwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketetapan yang terbaik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ada 5 perkara atau penyebab tidak terkabulnya doa. Yang pertama yaitu makan dan mengenakan pakaian haram. Disebutkan bahwa konsumsi makanan haram dan mengenakan pakaian haram menjadi penyebab doa tidak terkabul. Doa orang yang darah dan dagingnya berasal dari rezeki yang haram akan merintangi doa itu sampai kepada Allah. Oleh karenanya, pastikan selalu mengonsumsi makanan halal dari sumber yang halal. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa,
Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, berbuat zalim pada sesama. Seorang yang berlaku zalim akan mendapatkan azab yang pedih. Perbuatan zalim pada sesama ini juga menjadi penyebab terhalangnya doa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya." Kemudian yang ketiga, tidak membaca tahmid dan solawat. Salah satu adab dalam berdoa adalah mengawali doa dengan membaca tahmid atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Halah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, "Kami duduk di tengah-tengah Rasulullah, lalu datang seorang laki-laki kemudian dia solat. Setelah selesai solat, dia berdoa, 'Ya Allah, ampuni dan sayangilah aku.' Lalu Rasulullah bersabda, 'Engkau terburu-buru wahai saudaraku. Apabila engkau selesai solat, maka duduklah dan pujilah Rabbmu dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian bersolawatlah untukku. Setelah itu berdoalah.' Kemudian laki-laki itu solat lagi. Setelah selesai solat, dia bertahmid memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi. Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, 'Wahai saudaraku, sekarang berdoalah, niscaya doamu akan diterima.' Hadis riwayat Tirmizi. Imam At-Tabarani meriwayatkan, setiap doa seorang terhalang sehingga ia bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tabarani. Dalam hal ini Umar bin Khattab juga berkata, sebuah doa akan digantungkan di antara langit dan bumi kecuali dengan membaca solawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, gemar berbuat dosa dan maksiat. Penyebab lain tidak terkabulnya doa adalah terhalang oleh dosa dan maksiat. Seseorang yang rajin beribadah dan berdoa, namun juga gemar berbuat dosa dan maksiat, maka dosa dan maksiat itu berpotensi menjadi penghalang terkabulnya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seseorang akan dikabulkan selama dia tidak berbuat dosa dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kelima, memutus silaturahim. Doa yang tidak terkabul juga bisa disebabkan oleh silaturahmi yang terputus. Orang yang memutus tali silaturahmi dengan keluarga atau kerabat, maka akan menjadi penghalang terkabulnya doa. Menyambung silaturahim adalah perintah Allah, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 1. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Banyak manfaat dari silaturahmi. Selain memudahkan terkabulnya doa, silaturahmi juga memperpanjang umur dan melancarkan rezeki. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 perkara yang bisa menyebabkan tidak terkabulnya doa. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita bisa menghindari 5 perkara tersebut, dan semoga kita selalu dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.